Oke, kembali lagi di YouTube channel RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu static support ya, atau support statis ya. Dan bagaimana fungsinya, lalu bagaimana cara mencarinya dan menentukannya. Sekarang kita beri contoh masuk di Pair Gold ya, atau Exau USD. Kita pilih time frame yang besar ya untuk menentukan di mana area support statisnya. Oke. Lalu kita bisa menggunakan horizontal line untuk menentukan area support. Sebelum kita menentukan area support, kita harus tahu dulu ya, support itu apa? Support adalah batas bawah ya. Support adalah batas bawah dari pergerakan suatu harga. Jadi sebagai contoh, ini adalah pergerakan suatu harga. Ketika harga menyentuh area tertentu atau harga tertentu, harga kembali naik, area tersebut bisa dinamakan area support. Kita bisa memberikan tanda dengan horizontal line. Kenapa dinamakan statis? Karena satu harga kita bisa lihat di paling kanan. Ini adalah harganya ya dari pergerakan gold. Ketika membentuk sebuah support pertama, ketika harga naik, oke. Nah, ketika harga masuk ke area supportnya lagi, otomatis harga akan ditolak. Nah, ini contoh harga ditolak ya, harga kembali naik dan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Lalu untuk sentuhan ketiga, harga menyentuh support, sempat naik sedikit, lalu turun lagi, dan area tersebut menjadi area resisten. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang static resisten atau resisten statis. Kita bisa perkecil di H1 ya untuk mencari area-area yang lebih mendetail. Sebagai contoh, di sini saya menemukan support area ya. Support berarti kita harus fokus ke batas bawah dulu ya. Fokusnya ke batas bawah. Ini ada area support lagi. Ketika harga menyentuh area tertentu ya, dia melakukan penolakan, berarti area tersebut adalah area support ya. Penolakan untuk naik. Ketika penolakan untuk turun berarti area resisten. Saya akan tulis di sini adalah support biasanya dengan tanda S ya, dan resisten biasanya dengan tanda R. Ini adalah resisten ya. Kita lihat ya, dampak dari support dan resisten untuk trading harian ya. Nah, ketika harga sudah membentuk support, oke, harga membentuk resisten, lalu dia menuju area supportnya. Jika kita ambil peluang ya, ambil peluang buy di sini, ini perjalanannya berapa pips untuk di gold? Ternyata 190 pip. Untuk mencari tahu pipnya adalah angka-angka yang di tengah ini ya. Jika di sini tertulis 1930 ya, berarti ada 193 pip. Tetapi ada 1930 poin. Seperti itu ya. Nah, ketika support sudah ditembus, otomatis harga membuat support baru. Di mana support barunya adalah di sini. Nah, ketika harga membuat support baru, otomatis harga akan kembali naik. Nah, disinilah peran dari sebuah support sebelumnya ya. Support sebelumnya yang ditembus akan menjadi resisten. Saya perbesar ya. Support sebelumnya jika sudah ditembus dia akan menjadi resisten. Nah, seperti ini bentuknya ya. Di sini dia menjadi resisten. Nah, lalu harga kembali ke support sebelumnya. Karena trading adalah peluang, jadi kita ambil peluang buy di sini dengan stop loss sekitar 50 pip ya. Lalu 50 pip di sini ya. Nah, 50 pip di sini. Ini belum terkena stop loss. Harga kembali naik ke area resistennya. Ketika harga kembali masuk ke area resisten, berarti peluang yang diambil adalah peluang sell ya. Harga sudah turun sekitar 50 pip ya. Setelah itu harga naik. Seperti itu. Lalu dia tetap menjadi resisten, 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 dan harga menembus area resisten sebelumnya. Nah, ini fungsinya ketika harga menembus area resisten sebelumnya, otomatis harga berubah menjadi area support. Nah, seperti ini. Di sini tepatnya. Mendekati area resisten kembali, dia berubah menjadi support lalu naik.
Ini kenaikannya lumayan kalau gold ya, ini segini aja 58 pip. Lalu ditembus ya, ditembus dan dia menjadi resisten kembali, seperti itu. Langkah kedua adalah mencari support ya. Kita bisa turunkan sampai ke M30 ataupun M15 agar semakin detail. Lalu untuk pertanyaannya, di time frame berapakah support terbaik ya? Support dan resistance terbaik adalah di time frame yang lebih besar karena ini adalah gerakan majornya ya, gerakan intinya. Kalau semakin kecil time frame-nya berarti itu adalah gerakan minornya ya, atau gerakan-gerakan sekunder ya, bukan primernya, seperti itu. Nah, ini ya, kalau di time frame yang kecil, semakin kecil time frame akan semakin banyak support dan resisten yang nantinya akan membuat kita menjadi semakin bingung. Ini support, 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 resisten, resisten ya. Tapi ketika kita pindah ke time frame yang lebih besar ya, support dan resistennya hanya support dan resisten yang kuat ya. Ini support kuat, ini support kuat ya. Lalu mana lagi? Ini support kuat ya. Ini juga support kuat ya. Nah, ini contoh yang sangat bagus ketika support ditembus, oke. Dia berubah menjadi resisten seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk materi support kali ini ya. Jangan lupa tonton video sebelumnya tentang materi resisten ya, resisten statik. Ini support statik ya. Kenapa statik? Karena harganya hanya satu di sebelah kanan ini. Oke. Untuk video-video selanjutnya saya akan membahas tentang support dan resisten dynamic, lalu signifikan support dan resisten. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar kita selalu mendapatkan video-video selanjutnya dan mendapatkan keberkahan untuk trader lainnya. Salam profit, sampai jumpa.